cek tes tes satu.
marilah berdoa. Kita berdoa untuk mohon kelancaran pelaksanaan ujian sekolah untuk siswa kelas 12 SMA Pagi Luhur 1 kelas Pemalang mulai hari Senin 25 Maret sampai dengan 5 April 2024. Semoga para siswa dapat mengerjakan ujian sekolah dengan baik dan berhasil dengan baik. Juga untuk keselamatan jiwa Bapak Bambang Kusumo yang telah menghadap, semoga keselamatan kekal diberikan kepadanya dan segala belas kasih selalu memberikan kedamaian abadi bagi Bapak Bambang Kusumo. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat titis sebagai kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama dengan Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa atas panjang segala masa. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku Mika seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih bersemu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berbalik ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang membenci aku dan gigiku kepada orang-orang yang mencabuli janggut. Aku tidak meninggikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak terdapat. Karena aku meneguhkan hatiku seperti teguknya gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dirinya sabda Tuhan. bukankah Allah berkenan kepadanya.
Tuhan
dan hari raya roti tidak lagi akan diulang. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Dan mereka berkata, "Jaga pada waktu raya, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli bualan berisi minyak nawasum murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada seorang yang lain, Untuk apa pemborosan minyak nawasum ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, Biarkanlah dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka kapan saja kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, ada yang dilakukannya. Apa yang dilakukannya ini adalah disebut juga untuk mengingat dia. lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid Yesus, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Para imam sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepada Yudas. Maka Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak lagi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, Ke tempat manakah engkau mendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasuki, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka menyiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama dengan 2 muridnya. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang berkata kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang
12 yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah itu mereka menyanyikan lagu pujian. Kemudian pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Dalam perjalanan ke Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab aku ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepada Yesus, Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. lalu kata Yesus kepadanya, "Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. semua yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." dan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Yesus sangat takut dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga." ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki terjadilah." setelah itu Yesus kembali dan mendapati ketiga murid sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang bermulut, tetapi daging lemah." Lalu Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Dan ketika kembali, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada Yesus. Kemudian Yesus kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah
sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan peluru, disuruh oleh imam-imam kepala, para ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kecil, itulah dia. Tangkaplah dia dan membawa dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka orang-orang yang bersama Yudas itu memegang Yesus dan mengangkatnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya pada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada rombongan yang menangkapnya, Saat kamu, aku ini denganmu, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan peluru untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengahmu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang ditulis dalam kitab suci. lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Pada waktu itu, ada seorang muda hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup tubuhnya mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam-imam agung. Lalu semua imam kepala, para tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Sementara itu, Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke dalam halaman rumah imam agung, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu tentang Yesus. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu sama lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan Yesus dengan tuduhan palsu ini. kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan membawakan kasih suci buat tangan manusia ini, dan dalam dari 3 hari akan diberikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu sama lain. Maka imam agung bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan dan para saksi ini kepada engkau? tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Sekali lagi imam agung itu bertanya kepadanya, Apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? jawab Yesus, Akulah dia. Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Maka imam agung itu menyiapkan pakaiannya dan berkata, Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kamu sudah mendengar kejadian antara
Bagaimana pendapat? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang menggagahi dia dan menutupi mukanya serta menunjuknya sambil berkata, Hai Nabi, cobalah kakak. malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam agung, dan ketika melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, Engkau juga selalu bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu. tetapi Petrus menyangkalnya dan berkata, Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. lalu Petrus pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayamnya. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkata pula ia kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang dari Galilea. maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat melupakannya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus. Engkau raja orang Yahudi. Jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya membebaskan raja orang Yahudi ini? Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, Kalau begitu, apa yang harus berbuat dengan dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? mereka berteriak
mereka memberi anggur bercampur kepadanya. Tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan menuang bumi di atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjukkan jalan sendiri. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyanyi, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kiri. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil melingkarkan kepala, mereka berkata, Hai, engkau yang mau berubah baik suci dan mau membangunnya kembali dalam iman, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah diri. demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat menggolongkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain yang selamatkan, tetapi dia sendiri tidak dapat selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita iman dan percaya. bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus menyalahnya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, dia memanggil Elia. maka datanglah seorang yang membawa karung, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Dipersilakan berdiri. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome.
Mereka semuanya telah menunggu Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu, hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan jenazah Yesus dari salib dan mengapainya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia ke dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu saudara-saudari yang kasih, selamat pagi. Yang kedua, selamat pagi. Ya, yang di samping selamat pagi. Itu sampai rumah. Yang di depan kabel adorasinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih, akan panjang, maka kita panjang juga acaranya. Ini sudah 1 jam lebih, maka kita seakan-akan 1 jam lebih bersama Yesus dalam Minggu Palma. Saudara-saudari, saya teringat kalau rame-rame begini, ketika saya belajar, ditugaskan belajar di negeri Filipina, di Manila, itu di kampus itu ada 500 hektar kampusnya di University of the Philippines. Maka satu kampus dengan satu building dengan yang lain harus naik angkot, kalau enggak saya capek. Maka saya waktu itu diberikan motor Cina, Longjing waktu itu ya. Kemudian itu saya memakai dari rumah komunitas ke kuliah, itu langsung sampai di depan pintu kampus atau pintu tempat kuliah. Maka saya kemudian merasa senang di situ karena perpustakaan maupun building lain, sekolah pembangunan lain itu selalu membutuhkan angkot dan kadang macet, tapi dengan motor kita lancar. Nah, ada teman saya yang kelihatannya cantik itu selalu membonceng saya. Di sana orang-orang mestizo itu cantik-cantik, campuran Spanyol dengan orang lokal, dengan Chinese dan seterusnya. Maka saya mulai akrab dengan orang itu. Setiap kali saya curi pandang dan kemudian belajar bersama, tiba-tiba saya sadar ternyata dia bencong. Begitu saya tahu bencong bukan ulangnya ya. Maka ini sebenarnya penilaian orang-orang yang tergantung kepada pluralitas masyarakat. Ketika kita ke Thailand, ke Filipina, bencong sudah biasa. Ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadikan pejabat-pejabat tanpa orang mengusiknya. Kalau mengusik, malah orang itu bisa dituntut karena membuli. Tetapi di kita itu kemudian kita bully. Maka kita kalau didatangi langsung lari, kita berdiri-diri
kritik, apalagi kalau bencong itu sudah mulai memanggil-manggil saya untung. Nah, apalagi bencong katanya banyak yang senang orang gemuk, maka saya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, konsep kita bencong itu adalah orang yang orang nakal, orang yang sering praktek di tempat-tempat yang maksiat dan seterusnya. Padahal banyak bencong juga kalau di luar negeri rajin ke gereja, menjadi lektor dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, penilaian orang kadang-kadang ikut-ikutan di tengah masyarakat. Kita hanya anut berujung hanya mengikuti si A, si PP. Pernah ada penelitian seorang ahli biologi, itu penelitian tentang laron ya, laron itu apa yang dibaca? Laron itu sudah pada jatuh bulunya, kemudian tinggal hewan tanpa bulu, mereka jalan dan biasanya satu mengikuti pantatnya. Jadi laron itu kalau sudah lepas dari bulunya dia jatuh ke tanah dan semua iring-iringan panjang. Hanya itu temannya, mau ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Ada penelitian bahwa kemudian semacam psikologi hewan itu digandengkan. Yang paling belakang itu pantatnya ditaruh di depan. Maka mereka memutar terus karena semua mengikuti pantat tanpa tahu ini tujuannya mau kemana. Nah, kita semua seakan-akan melihat penilaian itu. Ketika Yesus dinilai dengan hebat, dialah raja, Hosana putra Daud, kita semua berteriak dengan palma, Hosana putra Daud, dan itu terjadi pada bangsa Yahudi. Tetapi tidak sampai 1 minggu mereka sudah teriak, salibkan dia. Nah, ini suatu ikut-ikutan. Bahkan yang tadinya berteriak-teriak Hosana putra Daud dengan getol akhirnya ikut-ikutan menghujat Yesus. Penilaian ini kemudian ngetren di tengah masyarakat. Padahal Yesus selalu perjumpaan dengan Yesus akan menuntut kita pada pribadi, jawaban pribadi. Kita tidak bisa mengatakan, oh itu teman saya yang akrab itu dia mengatakan begini, dia mengatakan begitu. Maka kita akan berjumpa dengan Yesus secara pribadi di dalam iman. Injil hari ini sebetulnya dikatakan disebut pentakhtan Kristus sebagai Raja. Kesimpulan dari Injil tadi sebetulnya adalah sungguh dia ini anak Allah. Tetapi Yohanes ditulis setelah tahun ke-100, artinya 100 tahun setelah Yesus wafat. Injil yang paling kuno itu lebih otentik yaitu Markus. Markus ditulis sekitar tahun 20 sampai 25 dan di situ dikatakan sungguh orang ini orang benar. Jadi belum kakak Allah, karena yang mengatakan adalah orang yang tidak beriman, yaitu prajurit yang menembak Yesus, dan dia mengatakan sungguh orang ini orang benar. Kalau bahasa Yohanes, orang ini anak Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, puncak dari rangkaian jalan salib adalah sungguh orang ini orang benar. Dia raja, dia yang menyelamatkan kita, dia yang tidak salah tetapi mengorbankan diri untuk menebus kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita tidak bisa ikut-ikutan lagi. Kalau ikut tren, ayo kita ke Gua Maria, ada yang baru, semua berbondong-bondong ke sana. Ada penampakan Maria, sana berbondong-bondong sampai berjejal-jejal semua. Karena didemo oleh orang lokal, kalau begitu Marianya tidak jadi penampakan di sini. Nah, itu karena panitianya yang marketingnya. Maka kita tidak ada tempat Marianya di setir oleh panitia. Maria setir oleh panitia. Dulu pernah ada ya, sedang sini ada penampakan Maria. Banyak orang sana kemari, bahkan selain menteri ke sana juga. Saya ingat Pak Marlin juga itu ke sana, berbondong-bondong ke sana. Ada apa ke sana? Kemudian menampakkan diri di Gunung Sepuh karena di demo, kemudian tidak jadi Marianya karena baru encok. Kemudian akhirnya tidak di tempat lain. Ini namanya akal-akalan, ini namanya ikut-ikutan, ini namanya bukan iman sendiri.
depan patung Maria kamar saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Kalau saya beriman pada Maria, saya bisa berdoa di depan Maria Sorgelon, yaitu di belakang ini. Ya, walaupun kejatuhan maga, kalau Anda sedang berdoa, itu juga sudah bertemu dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari kita pupuk iman yang otentik, yang khas diri kita masing-masing. Bukan ikut-ikutan, tetapi kita jawab, Tuhan, Engkaulah Mesias yang menyelamatkan aku. Mari kita lanjutkan ibadah ini, kita mensyukuri rahmat Tuhan. Mari saudara-saudari kita berdiri, kita ucapkan iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, kita sampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, mari kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, kabarkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena iman, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan-Mu dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putra-Mu dalam diri kami, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sekalian dalam mengikuti jejak Putra. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon kelancaran pelaksanaan ujian sekolah untuk siswa kelas 12 SMA Pemudi Luhur Santo Lukas Roma mulai hari Senin 25 Maret sampai dengan 5 April 2024. Semoga para siswa dapat mengerjakan ujian sekolah dengan baik dan berhasil baik. Kami juga mohon keselamatan jiwa untuk Bapak Kusumo yang telah Kau panggil. Kami mengharap kemurahan, kasih dan kerahiman untuk merangkulnya di dalam kedamaian abadi. Kami mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau kehendaki kami menjadi putra dan putri-Mu. Berkat jasa Yesus Kristus Putra, kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan bersuara.
jadi mari kita berdoa supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yang semoga oleh penderitaan Putra Tunggal, perdamaian dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat korban yang penuh daya ini dan karena belas kasih dengan perantara Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamaku. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, ia memecah-mecahkan dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah perjamuan ia mengambil dia. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah tiara darahku, darah perjanjian baru yang kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan datang." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roh kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dapat layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kristoforus, serta para rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, khususnya Bapak Bambang Kusumo yang kami doakan dalam Ekaristi. Kita doakan juga saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan. Ya Bapa, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita nyanyikan lagu dari doa yang diajarkan Yesus.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan kasih selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Kita berikan salam damai satu. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.
dan mari kita tutup Ekaristi dengan doa sesudah komunion. Marilah berdoa. Ya kami telah dipuaskan dengan anugerah suci, berwujud anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian Putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan warta roti. Minggu Palma hari Minggu tanggal 24 Maret 2020. 1. Kerja bakti umat. Hari Rabu tanggal 27 Maret mulai pukul 15.00 ada kerja bakti oleh umat di lingkungan gereja. 2. Pasangan untuk anak Pia dan Bir akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2024 pukul 9.00 atau sesudah misa pasca tempat di aula paroki. Pendaftaran dipendampingi Pia dan Bir. 3. Laporan keuangan. Kolektor hari Sabtu tanggal 16 Maret Rp3.267.000. Minggu 17 Maret Rp2.868.000. Senin 18 Maret Rp698.000. Selasa 19 Maret Rp716.500. 4. Jadwal tugas liturgi bisa dibaca pada tayangan Videotron. Sekian pengumuman dan terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu saudara yang dikasih, kita ingin diberkati di khusus. Mari kita selalu berteriak Hosana di dalam pintu gerbang rumah kita, di dalam pintu gerbang hati kita. Hosana Putra Daud. Jangan sampai kita mengubahnya dengan salibkan Dia. Ketika kita melihat kecurangan, kejahatan, egoisme, kesombongan dan kita mengikutinya, berarti kita mengubah Hosana menjadi salibkan Dia. Dan dari sini kita sudah ada para petugas liturgi yang sudah mempersiapkan lama, koordinator, organis, petugas, koordinator, lektor elektris, pemakmur, kemudian ada lektor videotron dan juga petugas spasio, desinar, petugas tata tertib, petugas poster yang menyiapkan peralatan semua dari SRP, Dios dan sampai di sini. Maka kita semua yang sudah berjam Ekaristi ini kita bertepuk tangan kita. Mari kita teriakan Hosana Putra Daud, Hosana Putra Daud, Hosana Putra Daud, Hosana Putra Daud. Kita berdiri, kita berkat Tuhan. Semoga Hosana Putra Daud menjadi jiwa kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita sekalian dan mereka yang dipadukan dalam Ekaristi ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
bulan ini Ekaristi kita, perayaan Minggu Palma sudah selesai.